pagi. Bagaimana kan Bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bapak sehat, Pak? Sehat. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati kita ya Iya, Pak. dalam melakukan tugas kita. Saya ingin mengadakan wawancara tentang tingkat pemetaan dan kesadaran kapasitas kepala sekolah. Iya, Pak. Ya. Maka saya ingin bertanya, Iya, Pak. Apa itu, Pak? apa kelemahan dan kekurangan dari satuan pendidikan yang Bapak pimpin? Untuk kelemahannya bisa dilihat dari fasilitas kami yang kurang memadai untuk olahraga. Tuh, kemudian kekurangan kami kurangnya ini ya, Pak, fasilitas yang lain seperti ini, lapangan dan segala macam. Oke. Berikutnya Pak, menurut Bapak faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kekurangan dan bagaimana dampak terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhannya? Oke, untuk penyebab kelemahan tersebut, yakni mungkin kami di kendalanya dari ini ya, Pak, bantuan operasional dan siswa kami pun masih sedikit, makanya kami belum bisa memenuhi kekurangan ataupun kelemahan kami tadi, Pak. Apa langkah nyata yang telah diambil sekolah untuk mengatasi kondisi saat ini yang telah diidentifikasi? Bisakah Bapak memberi contoh tindakan nyata yang telah diimplementasikannya? Untuk mengatasi kemarin, kami memakai fasilitas yang ada. Contoh lapangan voli kami gunakan aja, kami semen aja sepetak ukuran untuk lapangan voli dan olahraga. Kemudian untuk olahraga lainnya kami gunakan lapangan yang ada aja, Pak. Oke, bagaimana komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak di sekolah dalam menghadapi kondisi saat ini? Untuk mengkoordinasi sama guru-guru, kami memanfaatkan yang ada. Contoh alat-alat olahraga, kami juga punya ruangan tari. Campurlah terakhir, Pak, sama orang tari dan olahraga. Disitulah digunakan fasilitas yang ada, memadai lah, Pak, sama yang ada. Bagaimana cara Bapak mengatasi kelemahan dan kekurangan di masa yang akan datang? Mungkin kami akan meningkatkan kerjasama sama guru dan kerjasama sama siswa dan warga untuk meningkatkan juga siswa kami agar lebih banyak kepercayaan juga. Makanya kami mulai meningkatkan seperti hal seperti itu tadi, Pak. Lebih meyakinkan mereka dan ajak kerjasama. Apa kelebihan dan kekuatan dari satuan pendidikan Bapak pimpin? Kelebihan. Untuk kelebihan, kami memiliki lab komputer yang memadai untuk belajar dan mengajar. Belajar siswa, mengajar guru. Jadi cukup ataupun lumayan ya, Pak. Infokus juga ada di sekolah kami. Kelas lumayan luas. Jadi itulah kelebihan dari sekolah kami, dan alat-alat olahraga lumayan juga, Pak. Apakah ada langkah-langkah khusus yang Bapak ambil untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kekuatan dan kekurangan, kekuatan dan kelebihan yang telah diidentifikasi? Untuk langkah khusus kami ambil, kami melakukan ini, Pak, perawatan dan pemanfaatan yang lumayan ini ya, Pak, per bulan itu untuk meningkatkan
ini fasilitas kami. Contoh di lab itu kami melakukan perbaikan ataupun pengontrolan alat yang mana rusak kami perbaiki supaya fasilitas tersebut bisa dipakai untuk anak dan guru yang ada di SMK Muhammadiyah. Untuk mengoptimalisasikan kelebihan dan kekuatan satuan pendidikan Bapak pimpin, apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Untuk kelebihan kami tadi mengoptimalkannya, ya kami mencoba untuk bekerja sama pihak Dudi supaya anak-anak itu dapat bekerja di tempat-tempat yang memang target, memang sasaran kami, yakni dunia usaha dan dunia industri. Karena banyaknya di luar sana kurang ini, anak-anak bingung gitu. Jadi makanya kami mencari kerjasama antar sekolah dan Dudi. Oke, bagaimana partisipasi dan keterlibatan anggota staf sekolah dalam merencanakan tindakan untuk mengantisipasi kondisi real dan memanfaatkan kekuatan? Apakah ada proses konsultan atau kolaborasi yang melibatkan mereka? Oke. Untuk keterlibatan staf, mereka saya libatkan. Jadi kami buat tim untuk mengembangkan hal tersebut supaya perencanaan saya sebagai kepala sekolah dapat terlaksana dengan baik. Bagaimanakah Bapak menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Oke, untuk anggarannya kami sebelum ajaran baru ataupun bulan-bulan 1 itu kami sudah buat rapat dan saya bentuk tim khusus untuk tim manajemen BOS dan tim manajemen sekolah. Jadi tim tersebut bertugas untuk merancang dan membuat anggaran yang setahun ke depan. Jadi bukan saya saja tapi tim tadi yang bekerja, tim bagian pengeluaran, pengadaan barang, dan penyedia barang, tim seperti itu, serta saya sebagai penanggung jawab sekolah ini. Bolehkah Bapak ceritakan kepada saya bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dan tim penyusun program selama 3 tahun terakhir? Untuk 3 tahun terakhir saya baru berapa bulan ya, dari bulan 4, 6, baru 6 bulan Pak. Jadi untuk 3 tahun terakhir saya belum bisa ceritakan Pak. Tapi saya dulu jadi operator. Tapi di sini saya insya Allah bakal mengembangkan sekolah SMK swasta Muhammadiyah 15 Tanjung Pinang ini Pak. Apakah ada perubahan atau inovasi yang terjadi dari tahun ke tahun? Untuk inovasi ada Pak. Dulu fasilitas lab kami cuman ada komputer dan monitornya saja. Sekarang sudah ada slide, sudah ada fokus, sudah ada meja untuk praktek dan pengembangan lainnya Pak. Apakah selama ini ada kendala yang Bapak hadapi dalam melaksanakan program kerja tersebut? Bisakah Bapak ceritakan kepada saya apa saja yang menjadi kendala dan apa solusinya? Untuk kendala, saya rasa kendalanya ini ya Pak, lebih ke siswa ya, mereka kurang disiplin dalam hal masuk dalam lab dan menata lab tersebut. Tapi sembari itu, untuk mengantisipasi itu kami sudah membuat peraturan yang ada di dalam lab untuk anak-anak
Dan sekarang pun sudah lumayan bagus anak-anak masuk ke lab dengan tertib, sepatu disusun, ruangan disapu dan dirawat lah Pak, dikontrol lah. Apakah ada rencana atau keinginan untuk melakukan perubahan pada program kegiatan yang ada? Untuk program yang ada kan kami rancang dengan rapat kan Pak sama tim-tim tadi. Kemungkinan untuk program tadi nggak ada kami rubah Pak, karena program itu udah cukup bagus untuk kami jalankan. Bagaimana Bapak mengidentifikasi mana yang menjadi prioritas dan kebutuhan utama di dalam menyusun program kerja dan anggaran? Apakah ada proses penentuan prioritas yang melibatkan seluruh staf sekolah? Untuk prioritas dan kebutuhan khusus, kami lebih khususkan lagi Pak ke ke bangunan, ke fasilitas yang ada. Jadi yang namanya fasilitas, yang namanya bangunan itu sangat penting Pak untuk pendidikan. Kenapa? Karena di sekolah kalau misalnya anak kan pertama masuk ke ruangan kelas, mereka lebih banyak meluangkan waktu di dalam kelas. Jadi makanya kami kebutuhan khusus tadi lebih ke ruangan tadi kami perbaiki, kami fasilitasi dan kami coba untuk lebih bagus lagi ruangannya, kami cat, kami apa gitu. Apakah Bapak melibatkan berbagai pihak seperti guru, staf sekolah, atau komite sekolah dalam menyusun program kerja dan anggaran? Apakah ada penekanan khusus pada upaya meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, untuk proses kami nggak ada melibatkan guru Pak, ada juga melibatkan staf, ada juga melibatkan warga sekolah. Dimana contohnya kami seminggu sekali bergotong royong untuk membersihkan fasilitas yang ada, lingkungan, taman dan kelas. Jadi di situ kami manfaatkan dan kami bekerja sama guru, staf dan yang lainnya. Ada perbedaan program atau kegiatan satuan pendidikan tahun lalu dengan tahun sebelumnya? Ada Pak, tahun lalu kami memiliki siswa lumayan besar, 2 kelas 10-nya. Sekarang kami memiliki kelas 10-nya cuma 1 kelas Pak. Itu ada perbedaan. Untuk pembelajaran tahun lalu kami masih memakai kurikulum 2013 dan tahun ini kami 2023-2024 kami menggunakan pembelajaran kurikulum Merdeka Pak. Apakah proses yang biasanya Bapak ikuti dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan? Langkah-langkah biasanya kami lakukan yakni membuat pembelajaran dengan belajar diskusi bersama dengan guru, di mana belajar platform Merdeka Mengajar. Di situ kami sudah banyak dapat pengetahuan dari pengawas sekolah kami, pengawas SMK khususnya, yakni Bapak Joner sendiri dan Bapak Usairi kemarin tentang perangkat pembelajaran. Jadi kami sebagai guru dan saya sebagai kepala sekolah bisa mengajar atau memberikan pembelajaran terhadap siswa itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bagaimanakah Anda, Bapak, mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran? Apa ada proses penentuan prioritas yang melibatkan
keseluruhan staf sekolah. Untuk proses penentuan prioritas tadi yang seperti yang saya bilang tadi ada Pak, yakni lebih ke lingkungan yang kami fasilitasi karena awal masuk anak-anak ataupun siswa itu lebih ke dalam ruangan, jadi makanya prioritaskan rehab ataupun perbaikan di dalam ruangan, entah itu cat, entah itu apa. Untuk anggarannya ya kami sesuaikan dengan yang kami rapatkan di awal tahun. Oke. Bagaimanakah Bapak mengalokasikan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung program-program yang telah Bapak rencanakan? Bagaimana Bapak mengelola anggaran sekolah agar efisien dan efektif? Untuk kami menganggarkan, kami memberikan yang sebentuk belangko kepada guru-guru. Belangko itu isinya kebutuhan guru dan staf. Jadi belangko tersebutlah dasar kami menyusun anggaran tersebut. Jadi tidak ada yang namanya anggaran yang tidak tercover di BOS. Makanya sebelum rapat tahunan untuk anggaran itu kami membuat yang namanya belangko tadi Pak untuk diisi. Apakah Bapak dapat membagikan dokumen-dokumen program tahunan lalu agar dapat membantu saya menganalisis kebutuhan pendampingan untuk sekolah Bapak? Boleh Pak, dengan senang hati. Terima kasih Pak. Demikianlah Sama-sama, wawancara Pak. kita pada hari ini. Masalah,